dan dokumentasi. Saat ini kita ada di bab mengenai black box testing. Bagi yang melihat video ini dan belum melihat video sebelumnya, khususnya mengenai white box testing, kemudian tipe testing dan teknik testing, maka disarankan untuk terlebih dulu melihat video-video tersebut agar dapat lebih memahami bab black box testing. Jadi sebelumnya jika Anda melihat di playlist, maka di situ sudah dijelaskan mengenai white box testing yang secara singkat bisa kita artikan bahwa white box testing ini kita melakukan testing perangkat lunak yang melibatkan source code di dalamnya dan pada umumnya dilakukan di setiap tahapan yang ada di SDLC. Dan biasanya white box testing ini harus dilakukan oleh person yang expert ya di bahasa pemrograman tersebut, expert di analisis ya. Testing a software item ya, ini untuk black box. Sekarang black box testing didefinisikan ya atau bisa diartikan sebagai testing a software item without knowing anything about its inner working, about how it does the job. Jadi bisa dikatakan bahwa black box testing ini kita melakukan testing tanpa mengetahui, tanpa memahami, atau tidak peduli apa yang terjadi di dalamnya. Tidak peduli dengan source code-nya, tidak peduli dengan database servernya. Kalau itu web misalnya, website, maka kita juga tidak peduli dengan hostingnya, kita tidak peduli dengan server yang digunakan. Tetapi kita lebih peduli terhadap apa yang sudah diinput dan apa yang menjadi outputnya based on specified kurang I itu ya, input and expected output ya. Sehingga black box testing ini lebih menekankan kepada behavior atau perilaku dari aplikasi tersebut. Test engineer does not have to know the internal working. Nah, jadi lebih kepada logika ya. Bisa jadi test engineer di tipe black box testing ini bukan seseorang yang expert di dalam pemrograman, tetapi seharusnya dia lebih expert di behavior atau perilaku dari pengguna. Some people use black box using automated tool, for example unit testing. Jadi beberapa itu menggunakan tool ya, ada yang menggunakan unit testing, ada yang menggunakan stress testing begitu ya. Tetapi kalau menurut saya sendiri, jika kita menggunakan tool itu tidak efektif ya, karena untuk melakukan testing dengan behavioral ini membutuhkan kreativitas yang tidak bisa didapat dari tool tersebut. Karena tool tadi biasanya hanya melakukan kondisi yang ekstrim, benar atau salah. Tetapi biasanya gitu tidak melakukan testing di area abu-abu antara benar dan salah, atau melakukan checking anomali, keadaan yang benar tetapi hasilnya salah. Begitu. Tester bisa jadi non-technical, tadi sudah saya sebut. Bisa jadi dia paham programming tapi bukan seorang yang expert ya. This testing is most likely to find those bugs as the user would find. Jadi lebih memposisikan diri jika tester tersebut berlaku seperti seorang user, seorang pengguna. Apa ya kira-kira yang pengguna lakukan? Apa yang biasanya pengguna lakukan jika terjadi kesalahan? Atau apa yang mungkin terjadi ya, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pengguna melakukan sesuatu. Nah, kita memposisikan diri ya sebagai user tersebut atau pengguna tersebut.
Testing help to identify the vagueness and contradiction in functional specification. Nah, sebagai contoh, sudah saya sebutkan di video sebelumnya, yaitu tentang white box testing. Misalnya itu ada isian tanggal lahir. Ternyata tanggal lahirnya diisi betul, tapi tahunnya tahun depan. Betul itu, nggak salah, ya. Tetapi secara non teknis, ya, secara behavior itu salah. Belum lahir kok di entry. Mungkin dari sisi technical begitu betul, karena yang di entry memang tipenya date, tetapi dari sisi logika salah. Nah, itu contoh ya. Jadi kontradiktif ya. Test cases can be designed as soon as the functional specification are complete. Jadi yang pertama harus dilakukan sebelum melakukan black box testing ini adalah functional specification-nya harus jelas terlebih dulu. Misalnya nih, ini software apa sih gitu? Oh, software point of sales. Oke. Apa spesifikasinya? Dia bisa mencetak begini, bisa melakukan transaksi begini dengan maksimal item sebanyak 50 misalkan. Item detail sebanyak 50. Inventory begini. Kalau dia kosong, dia tidak akan mentoleransi begini. Oke, itu yang dipegang terlebih dulu. Jadi spesifikasinya, output yang diharapkan. Oh, outputnya nanti harusnya begini. Kalau misalnya saya entry, ternyata belum sampai 50, loh kok nggak bisa mencetak? Nah, itu sudah bisa dilakukan. Chances of having repetition of tasks that are already done by programmer. Nah, ini biasanya yang saya juga marah biasanya kepada tim programmer yang kalau dikomplain kemudian bilang, loh ini di tempat saya nggak apa-apa kok Pak gitu. Saya sudah melakukan ini nggak apa-apa kok, di situ kok salah. Bapak mungkin yang salah. Nah, itu kalau Anda sebagai software developer haram ya dikatakan seperti itu. Ya tidak boleh kita defend langsung seperti itu. Kita harus diam dulu, memperhatikan dulu, mendengarkan terlebih dulu. Kenapa ya kok dia bisa error? Kita kan harus melihat banyak aspek. Hardware yang digunakan di sana, sistem operasinya, kalau itu web browsernya apa, yang di entry itu datanya seperti apa, apakah di sana ada kejadian misalnya lampu padam, begitu ya, listrik padam, sehingga belum selesai, atau pada saat sudah klik save tiba-tiba mati misalnya. Itu kan kita belum bertanya sampai sedetail itu biasanya. Ya, begitu ada yang komplain langsung mas error gitu. Loh, jadi nggak apa-apa kok Pak gitu, langsung defense dan menyerang balik. Ya, itu kalau user ya. Kalau black box testing bagaimana? Begitu dites lalu loh, itu kemarin sudah saya coba, nggak apa-apa itu di sini. Nah, itu nggak boleh. The test input needs to be from large sample space. Jadi nggak bisa testing black box ini kemudian testing satu kali itu. Entry data customer sudah, entry klik save, sudah selesai, good gitu. Enggak seperti itu. Harus dicek dulu, nama dibuat panjang, lebih dari 200 karakter, kemudian satu huruf spasinya 50 begitu, atau isinya spasi semua, atau isinya kode ASCII yang aneh-aneh begitu, simbol. Bisa nggak? Belum tentu bisa loh ya. Bahkan website-website yang besar, dari hasil testing mahasiswa saya yang sebelumnya, itu ternyata juga banyak kok masih yang punya bug seperti itu. Entry harga, kalau point of sales tadi ya, entry inventory baru harganya dibuat lebih dari 1 miliar, bisa nggak? Stoknya minus, bisa nggak? Ya, jadi large sample space, kita harus punya contoh data dulu yang besar, nggak bisa dengan contoh data yang sedikit. It is difficult to identify all possible input in limited testing time. So, writing test cases is slow and difficult. Itu kenapa nanti di penjelasan berikutnya waktu kita melakukan black box testing,
ada beberapa jenis di dalam black box testing ini yang membatasi. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan semua, maka lama. Sama halnya seperti white box testing. Lama sekali. Bahkan nanti di bagian berikutnya ada software testability, itu ada heuristik yang ya kita ambil penting-pentingnya saja. Begitu. Rule of thumb, jadi aturan jempol gitu ya. Pokoknya oke, jempol gitu ya. Sudah kok, sudah cukup ya, acceptance, bisa diterima. Nanti akhirnya seperti itu. Chances of having unidentified path during this testing. Nah, karena biasanya sudah bosen gitu ya, kok nggak kelar-kelar, padahal ini cuma testing data customer, kok banyak banget ya yang harus dites. Nah, biasanya karena kita manusia begitu, pada akhirnya ada yang miss ya, kelewatan. Nah, itu kenapa nanti di berikutnya juga ada menggunakan standar ISO yang paling tidak meminimalkan, mencegah yang hilangin unidentified path ini. When we do black box testing, kapan gitu ya? Unlike traditional white box testing, black box testing is beneficial for testing software usability. Kalau di materi interaksi manusia dan komputer, di situ ada satu bab khusus mengenai software usability. Saya bisa merangkum secara singkat dalam satu kalimat bahwa software usability ini adalah pokoknya perangkat lunak tadi bisa digunakan atau layak digunakan karena fungsinya sudah sesuai kebutuhan, itu saja. Bukan keinginan ya, bukan want, tetapi need, kebutuhan. Kebutuhannya untuk mencetak transaksi bisa begini, supaya bisa dipakai, begitu saja. The overall functionality of the system under test. Jadi biasanya software sudah jadi, kemudian ya udah kita cek sudah berfungsi atau belum. Black box testing give you a broader picture of the software. Akhirnya kita tahu, oh software ini kemampuannya sampai sekian, kekurangannya ada di sini, tetapi secara umum bisa dipakai kok. Ada kurangnya, iya, begitu. Dan biasanya memang ini karena dari sisi user ya, approach an application from a user perspective, jadi dari sisi pengguna, sehingga kebanyakan gitu programmer juga kalau nggak fatal sekali begitu ya males revisi, biasa bug kok itu. To test the software as a whole system rather than different module. Jadi meskipun katakan customernya ada errornya pak gitu, oke, kemudian transaksinya ada errornya juga sih, oke gitu, kita tinggal lihat nanti severity-nya atau tingkat keparahannya. Kalau tingkat keparahannya biasa-biasa saja gitu ya, masih bisa diterima, oke lah gitu ya. Kita melihatnya sebagai satu sistem yang besar. Sebagai satu sistem yang besar dia masih bisa kok dijalankan. Ya sama seperti kita misalnya naik kendaraan gitu ya, naik mobil misalnya, ini mas, AC-nya yang belakang kurang dingin. Oke gitu, bisa jalan pak, bisa, normal kok. Sama ini pintu yang di belakang itu ada yang jendelanya agak kurang rapat sedikit, nah disaranin nggak pak ini bisa jalan sampai misalnya dari Malang ke Surabaya? Oh ya bisa mas gitu, nggak ada masalah sih. Oh ya sudah, jalan aja ya, seperti itu analoginya. Oke, itu untuk sementara di bagian pertama dari bab black box testing, masih di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.